Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Lantan Hero, channel yang selalu membahas tentang sejarah dan cerita-cerita sejarah Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas tentang prasasti Budedu lagi, dan juga yang berhubungan atau yang saling melengkapi dengan kedua lontar kuno, yaitu lontar Pararaton dan juga Nagara Kartagama. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, teman-teman silahkan untuk tekan like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberi banyak manfaat kepada kita semua. Amin, teman-teman. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, kalau kita membuka atau melihat catatan yang ada di Nagara Kartagama, silsilah raja-raja ini dimulai dari Sri Rangga Rajasa, sebagai seorang raja pendiri kerajaan Tumapel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Singasari. Kemudian dilanjutkan oleh Anustawanata Wisnuwardana, terus Sri Kartanagara, dan sempat berhenti oleh pemberontakan Jayakatwang. Kemudian direbut kembali oleh Dyawijaya, teman-teman. Dyawijaya itu yang mendirikan kerajaan Majapahit, teman-teman. Kemudian dari Dyawijaya dilanjutkan oleh Sri Jayanegara, terus Sri Tribhuwana Tunggadewi, dan yang terakhir adalah Sri Hayam Wuruk, teman-teman. Di Nagara Kartagama itu catatan terakhir itu tentang Sri Hayam Wuruk, teman-teman. Setelah itu tidak ada lagi, karena Nagara Kartagama ini ditulis ketika zaman Hayam Wuruk. Ini sangat berbeda sekali dengan Pararaton, teman-teman. Frontal Pararaton itu ditulis ketika Majapahit sudah runtuh, jadi isinya lebih lengkap. Dimulai dari Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, teman-teman, yang mendirikan Singasari atau Tumapel. Diteruskan sampai zaman Majapahit, bahkan sampai Perang Paredet dan juga Perang Bubat, teman-teman. Jadi Pararaton itu lebih komplit kisah raja-rajanya daripada Nagara Kartagama, teman-teman. Teman-teman, meskipun komplit, tetapi banyak sekali orang yang meragukan keaslian atau kebenaran dari Pararaton. Banyak yang menganggap bahwa mempelajari sejarah itu pakai prasasti saja, karena prasasti itu sumber primer. Di video sebelumnya telah kita bahas mengenai prasasti. Prasasti itu adalah piagam yang diberikan oleh raja kepada seseorang ataupun suatu daerah wilayah yang berjasa kepada raja ataupun kerajaan. Sebagai contohnya adalah prasasti Budedu. Prasasti Budedu yang dikeluarkan oleh Sang Ramawijaya kepada Sang Ramawijaya ketika terjadi kudeta oleh Jayakatwang, dan Sang Ramawijaya melarikan diri, ditolong dan diselamatkan oleh kepala desa Budedu ini. Teman-teman, prasasti Budedu ini ditemukan pada abad ke-18. Ketika itu Pararaton dan juga Nagara Kartagama belum ditemukan. Menurut keterangan dari prasasti Budedu ini, bahwa prasasti ini dikeluarkan pada tahun 1216 Saka, teman-teman, atau 1294 Masehi. Dikeluarkan oleh seorang raja yang bernama Nararya Sang Ramawijaya. Sang Ramawijaya itu disebut juga cucu dari Sang Narasingamurti atau menantu dari Kertanegara, teman-teman. Teman-teman, kalau kita hanya belajar dari prasasti, ketemu prasasti seperti prasasti Budedu ini, kita akan buntu. Kita tidak akan tahu bahwa ini siapa, raja dari mana, teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan sumber sekundernya untuk memperjelas keberadaan prasasti ini, teman-teman. Pada waktu prasasti ini ditemukan kepada abad ke-18, itu Pararaton dan juga
negara Kartagama belum ditemukan, teman-teman. Yang ada pada waktu itu hanya Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi ini adalah sumber sejarah atau karya sastra sejarah menurut versi sudut pandang dari dinasti Mataram. Teman-teman, Babat Tanah Jawi ini ditulis oleh Pujangga Keraton Mataram. Jadi penulisannya menurut sudut pandang dari Mataram itu sendiri, teman-teman. Menurut kitab Babat Tanah Jawi itu Raja pertama Majapahit itu adalah Raden Sesuruh, teman-teman, pelarian dari tanah Sunda. Dan raja terakhir dari Majapahit itu adalah Brawijaya. Itu sangat tidak nyambung sekali dengan prasasti Kudadu, teman-teman. Di prasasti Kudadu itu disebutkan pendiri Majapahit itu adalah Nararya Sang Ramawijaya, sedangkan di Babat Tanah Jawi itu Raden Sesuruh. Itu sangat tidak nyambung sekali, teman-teman. Teman-teman, setelah Pararaton ditemukan itu makanya semuanya jadi jelas, ketemu titik terang antara prasasti Kudadu dengan Pararaton itu bisa disambungkan. Di prasasti Kudadu disebutkan bahwa pendiri Majapahit itu adalah Nararya Sang Ramawijaya, sedangkan di Pararaton itu disebut Raden Wijaya, teman-teman. Bisa disimpulkan di sini bahwa Nararya Sang Ramawijaya itu adalah nama panjang dari Raden Wijaya, teman-teman. Di prasasti Kudadu disebutkan gelarnya itu adalah Kertajasa Jayawardana, teman-teman. Sedangkan di Pararaton itu disebutkan gelarnya adalah Kertarajasa. Teman-teman, di prasasti Kudadu disebutkan bahwa Sang Ramawijaya itu adalah menantu dari Kertanegara, sedangkan di Pararaton sama disebutkan sebagai menantu Kartanegara, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini jelas, teman-teman, bahwa Pararaton itu di sini nyambung dan sama dengan apa yang ada di prasasti Kudadu, teman-teman. Meskipun Pararaton itu tidak disebutkan siapa penulisnya. Cocokkan lagi dengan sumber lain, teman-teman, yaitu Negara Kartagama. Itu di sini disebutkan di Negara Kartagama itu bahwa pendiri Majapahit itu adalah Dyah Wijaya. Teman-teman, dengan mempelajari tiga hal ini, teman-teman, yaitu tiga narasumber. Yang pertama adalah prasasti Kudadu, kita Pararaton, juga Negara Kartagama, kita dapat suatu kesimpulan bahwa gelar kebangsaan itu pada era Jawa kuno, yaitu ketika zaman Majapahit dan sebelumnya itu dengan sebutan Dyah, teman-teman. Tetapi setelah memasuki era Jawa Baru, yaitu ketika akhir Majapahit, gelar kebangsaan itu mulai bergeser menjadi Raden. Jadi sebutan Dyah Wijaya di Negara Kartagama itu adalah Dyah Wijaya, sedangkan di Pararaton itu disebut sebagai Raden Wijaya dengan menggunakan bahasa Jawa Baru. Teman-teman, ketika kita belajar sejarah menggunakan sumber primernya saja, maka kita akan menemukan jalan buntu, teman-teman. Seperti yang kita bahas kali ini, yaitu kita mencoba menggabungkan tiga narasumber, yaitu Pararaton, Negara Kartagama, dan juga prasasti sebagai sumber primernya, teman-teman. Kita mendapatkan sebuah alur cerita sejarah yang bisa kita nikmati dan kita pahami, teman-teman. Kita juga tahu bahwa ketika sebelum ketika masa kejayaan Majapahit, maka gelar kebangsaan itu adalah Dyah, dan setelah Majapahit runtuh, gelar kebangsaan itu disebut sebagai Raden. Teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Biar sedikit kita bisa beredukasi bersama. Terima kasih sudah mengikuti channel Lancanero. Jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notif dari video-video terbaru Lancanero. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.